Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menyampaikan materi tentang pengadaan barang dan jasa. Kami dari kelompok 4, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Elvira Minati Wahyuning Rahayu NIM 017 dan yang kedua Gina Atas Salsabila Arif NIM 170. Pengadaan barang dan jasa. Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu perolehan barang, jasa, dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat. Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Jika manajemen pengadaan barang dan jasa lemah, maka akan berdampak sebagai berikut. Yang pertama, hal tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelaksanaan proyek dan fungsi organisasi sektor publik yang bersangkutan. Yang kedua, penundaan kegiatan atau pencairan dana sehingga manfaat program yang diharapkan masyarakat turut tertunda. Dan yang terakhir, terjadi penyuapan agar menjadi rekan atau menjadi pemenang kontrak. Sistem penyelenggaraan penganggaran barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi atau desentralisasi pada derajat yang berbeda. Yang pertama, sistem sentralisasi. Pada sistem sentralisasi di berbagai pemerintahan, bagian pengadaan di organisasi sektor publik ketika melaksanakan fungsinya seringkali didera rasa ketakutan atau pemborosan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pelaksanaan di unit kerja. Yang kedua, sistem desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, otonomi diterapkan sehingga pejabat pelaksana fleksibel dalam mendapatkan barang dan jasa di bawah program yang didanai bagian pengadaan atau sebagai entitas yang berfungsi membawa kepentingan bagian pengadaan di unit kerja. Dalam mekanisme ini, standar dan kriteria diatur oleh bagian pengadaan. Tujuan pengadaan barang dan jasa publik. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang atau jasa pemerintahan berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Dalam bidang pengadaan barang dan jasa harus ditetapkan peraturan demi mengatur tata laksana pengadaan barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pengguna barang atau jasa dari pemasok barang atau jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu serta tempat tertentu secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau kepanjangan dari LKPP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Tugas LKPP adalah melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Fungsi LKPP adalah penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang kedua, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.
Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang unit kerja pengadaan barang atau jasa. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasan diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau e-pengadaan dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan. LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengelola sistem e-procurement. Yang kedua, menyediakan pelatihan kepada PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Dan yang terakhir, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Sistem lembaga pengadaan secara elektronik atau LPSE yang pertama yaitu LPSE System Provider. Pada LPSE System Provider ini menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem atau database sendiri. LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misalnya yang pertama sosialisasi kepada PPK atau panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Yang kedua pelatihan kepada PPK. Yang ketiga melayani PPK untuk mendapatkan kode akses. Dan yang terakhir melakukan verifikasi terhadap dokumen, misalnya akta, SIUP, TDP, izin usaha sesuai bidang, KTP pemilik dan atau direktur perusahaan dan lain-lain. Yang kedua, LPSE Service Provider. LPSE Service Provider berfungsi mengelola server yang telah terinstalisasi. SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri, namun tetap menjalankan fungsi lainnya. Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik. Kerangka kerja hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa. Kerangka kerja hukum bagi pengadaan barang dan jasa publik seperti kewajiban internasional, perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa, kontrak dan hukum perdagangan secara umum, serta hukum hak paten dan hak cipta, hukum ketenagakerjaan, hukum sewa menyewa dan kesepakatan sewa beli, arbitrase, serta konsiliasi. Regulasi tentang pengadaan barang dan jasa dibuat untuk menentukan proses formal penawaran, evaluasi penawaran, penyerahan dan kesimpulan kontrak serta pengelolaan kontrak. Penggunaan kode model atau model codes. Satu upaya pertama kali pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa adalah model procurement code for state and local governments di Amerika Serikat. Model ini adalah yang paling komprehensif dan konsisten dengan apa yang pernah dicoba serta diaplikasikan berikut unsur-unsurnya dan dimaksud untuk diadaptasi pada negara tertentu dengan lingkungan lokal masing-masing. Sebagian besar Uni Eropa meminta dengan tegas penyelenggaraan model kode penganggaran barang dan jasa yang sesuai dengan kondisi negara-negara anggotanya. Manual dan prosedur. Manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari yang pertama manual kebijakan yang termasuk aturan pembelian dan prosedur administrasi, yang kedua manual dan prosedur operasi praktek internal, dan yang ketiga manual vendor yang seringkali berbentuk booklet mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik.
Unsur utama sistem dokumentasi pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama manual kualitas atau quality manual. Tujuan dari manual ini adalah untuk mendokumentasikan kebijakan kualitas yang didefinisikan oleh bagian pengadaan pada organisasi sektor publik terkait dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang menyediakan barang dan jasa. Yang kedua adalah standar prosedur pelaksanaan, Standard Operating Procedures atau SOP. Isi dari SOP terutama mengenai langkah-langkah gambaran kegiatan dan pencatatan yang disetujui atau format pelaporan yang dilampirkan. Yang C, perubahan kebijakan pengawasan atau Change Control Policy. Kebijakan ini dirancang untuk mengelola perubahan prosedur dan dokumentasi organisasi publik, terutama perubahan data dan informasi prakualifikasi pengadaan barang dan jasa. Yang D, kode pelaksanaan atau Code of Conduct. Kode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu mendeskripsikan kebijakan organisasi pengadaan barang dan jasa berkenaan dengan pelaksanaan staf dalam mematuhi kegiatannya. Kode pelaksanaan juga harus memberikan petunjuk kepada pegawai bagian pengadaan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat dalam berbagai situasi seperti mencakup pendahuluan, tujuan, tanggung jawab, keselamatan, kompetensi personal, kualifikasi dan pengalaman, pelaksanaan pakaian, SOP, dokumentasi, dan lain-lain. Petunjuk mengenai konflik kepentingan. Pengadaan barang dan jasa publik akan didukung dengan kebijakan tentang konflik kepentingan yang harus dipatuhi oleh seluruh personel. Yang F, daftar prakualifikasi produk dan organisasi pemasok barang dan jasa. Organisasi sektor publik yang mengurusi pengadaan barang dan jasa harus mempunyai prosedur untuk drafting dan memelihara daftar organisasi pemasok barang dan jasa berdasarkan informasi tentang evaluasi outcome serta inspeksi pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, penyelenggaraan catatan. Catatan seluruh operasi harus diselenggarakan dan dijaga dalam bentuk yang sesuai area yang cukup dalam catatan penyimpanan termasuk informasi produk, informasi organisasi pemasok barang dan jasa, serta laporan inspeksi harus tersedia. Siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik ada 12. Yang pertama, penetapan peraturan pelaksanaan anggaran agar pelaksanaannya dapat dikendalikan. Yang kedua, distribusi anggaran ke masing-masing organisasi atau unit. Yang ketiga, pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan memberikan arahan dan pengendalian bagi setiap organisasi atau unit dalam pengadaan barang dan jasa publik, sehingga barang atau jasa yang diinginkan bisa didapatkan sesuai keinginan dan anggaran yang disediakan. Keempat, penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, tahapan ini mengidentifikasi kegiatan atau program yang memerlukan pengadaan barang dan jasa. Kelima, analisis anggaran pengadaan sehingga anggaran yang disediakan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik. Yang keenam, pengumuman pengadaan kepada halayak atau pihak-pihak yang mampu memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi sektor publik tersebut dengan mengirimkan surat penawaran atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah proses tendering. Dalam proses ini, organisasi sektor publik atau pemerintah daerah melakukan seleksi atas surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirim oleh pihak-pihak yang mampu menyediakannya. Kemudian dipilih penawaran yang paling mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor publik. Yang kedelapan adalah pengumuman hasil pengadaan. Yang kesembilan, penandatanganan surat perjanjian kerja atau SPK antara organisasi sektor publik dan pihak yang menyediakan barang dan jasa. 10. Pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. 11 adalah serah terima barang atau jasa yang dari pihak yang mengadakan atau produksi barang dan jasa tersebut dengan pihak organisasi sektor publik. Yang ke-11 adalah serah terima barang atau jasa dari pihak yang mengadakan atau memproduksi barang dan jasa tersebut dengan pihak organisasi sektor publik. Yang ke-12 adalah kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa setelah diterima oleh organisasi sektor publik.
Barang dan jasa sah menjadi milik organisasi sektor publik dan siap digunakan dalam menunjang kegiatan atau program yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. Di teknik ini terdapat 5 proses atau teknik. Yang pertama adalah proses pengadaan barang dan jasa. Di dalam proses ini, prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus tertentu seperti 1. Penawaran yang kompetitif dalam kurung internasional atau nasional. Yang kedua adalah pembelanjaan dalam kurung internasional atau nasional. Dan ketiga adalah kontrak langsung atau terkadang disebut dengan sumber kontrak tunggal atau pemilihan langsung kekuatan akun. Yang keempat adalah pengadaan barang dan jasa melalui agen. Dan di proses ini terdapat 4 tahapan proses penawaran kompetitif, yaitu yang pertama pra-penawaran atau pre-bid. Yang kedua adalah pengumuman dan undangan penawaran kepada publik. Yang ketiga adalah pembukaan dan evaluasi penawaran. Yang keempat adalah pemecahan keluhan. Yang kelima adalah pemberian kontrak dan kesimpulan. Bentuk pengadaan barang dan jasa. Di dalam bentuk ini, yaitu bentuk pengadaan barang jasa ada 6 yaitu meliputi yang pertama sumber pengadaan barang dan jasa tunggal, 2 permintaan proposal atau request for proposal, 3 pengadaan barang dan jasa dari entitas organisasi publik, yang keempat pembelian dalam skala kecil atau small purchase. Yang kelima adalah pengadaan barang dan jasa dari organisasi nirlaba serta organisasi masyarakat. Dan yang keenam ada penawaran dalam proyek yang didanai agen donor. Di dalam bentuk pengadaan barang dan jasa terdapat 4 pertimbangan syarat organisasi bantuan, yaitu ekonomi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua adalah kesempatan bagi semua penawar yang memenuhi syarat dari negara maju dan negara berkembang untuk bersaing memperebutkan hak menyediakan barang dan jasa yang didanai organisasi. Yang ketiga adalah mempromosikan kontrak domestik dan industri manufaktur di negara penerima bantuan. Yang keempat adalah transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Adalah administrasi kontrak dan pengawasan. Secara umum, kontrak harus dilaksanakan dan diawasi secara hati-hati. Dan memisahkan kembali kontrak dengan pihak swasta tidak akan memecahkan permasalahan birokrasi. Proses birokrasi yang rumit banyak menghabiskan biaya dan sering memunculkan praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Dan di efektivitas pengelolaan kontrak sangat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat lebih dahulu pada perolehan kontrak. Dan untuk ukuran kontrak juga berperan dalam penetapan lingkup administrasi kontrak, tetapi koordinasi dan negosiasi keterampilan serta pendalaman pengetahuan atas istilah kontrak dan perkiraan penggunaan merupakan hal yang paling penting pada seluruh kasus. Adalah pengawasan pelaksanaan kontrak. Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak dan pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor, melakukan pemeriksaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik atau feedback dari masyarakat. Pengawasan kontrak yang kuat dengan penetapan barang dan hubungan profesional dengan kontraktor dapat menjamin pelaksanaan kontrak secara baik. Dan sifat jaminan kualitas akan bergantung pada sifat output. Berbagai organisasi sektor publik telah menetapkan unit pengendalian kualitas pada bagian pekerjaan publik. Ini adalah pengadaan barang dan jasa militer. Di pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa. Dan di beberapa organisasi sektor publik telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sipil untuk mempertahankan persediaan dengan baik melalui pengembangan prosedur bagi kerahasiaan. Dan dalam kasus persediaan pertahanan, di berbagai negara cenderung membeli dari pemasok skala rumah tangga atau home suppliers. Dan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara telah mengikuti kebijakan pemilihan industri swasta lokal untuk persediaan pertahanan. Dari kelompok 4, bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.